minyak zaitun tuh nggak boleh dipanasin ya? Katanya tuh bisa jadi penyakit kanker. Iya, Nah, katanya. ini mitos atau fakta langsung aja nih. Kita undang Dokter Jualita, spesialis gizi klinis. Halo, Halo dokter. dok, apa kabar? Siang dok. Siang. Ya. Nah tadi tuh Kak Bekti nanya ini katanya kalau misalnya dipanasin dok bisa nyebabin sakit kanker. Itu fakta atau mitos dok? Ini sih mitos. Oh mitos, sebenarnya. jadi nggak apa-apa dipanasin? Gini, jadi minyak zaitun itu kan dia ada beberapa macam. Ada minyak zaitun yang dia extra virgin. Jadi Ya. ini yang kualitasnya paling tinggi. Oh, Gitu, ini yang extra kualitasnya virgin nih? Baiknya memang dia tidak dipanaskan dalam suhu tinggi terlalu lama Oh. gitu. Tapi bukan menyebabkan kanker, enggak sih. Kecuali kalau dia dipanaskan berulang-ulang. Jadi misalnya dia buat goreng, hari ini goreng tahu, besok dipakai lagi buat goreng tempe gitu, berulang-ulang. Itu bisa. Tapi kalau hanya satu kali sebetulnya enggak. Karena minyak zaitun ini dia termasuk minyak yang punya smoke points atau titik didih itu lumayan tinggi. Oh, jadi berapa lama tuh? Oh, jadi titik didihnya lebih Kalau tinggi cuma ya? satu kali aja nggak apa-apa sebetulnya. Dan panasnya tuh berapa dok berarti Nah, maksimal? biasanya kalau kita goreng itu maksimal panasnya bisa 180 sampai 200 derajat. Nah, si olive oil ini atau minyak zaitun dia punya titik beku tadi, tahu titik beku ya, titik Titik didih atau didih. smoke points itu dia sampai 230, 250. Jadi tinggi. Oh, jadi, Gitu. baik. Cuma Jadi nggak apa-apa dipanasin ya, sebenarnya dok? nggak Tapi jangan berulang-ulang berkali-kali dipakai ya. Tapi emang yang paling bagus kalau dikonsumsi begini aja. Oh. Untuk salad gitu loh, untuk dressing salad. Nah, justru dia punya efek anti kanker. Wah. Mencegah kanker, iya. Itu berapa banyak tuh dok dikonsumsinya supaya? Gini, ada anjuran juga dari Badan Pangan dan Obat di Amerika. Kalau kita konsumsi minyak zaitun dalam satu hari, kita konsumsi sehari itu 2 sendok makan. 2 sendok makan sehari ya? Itu bagus gitu. Ini nggak boleh banyak-banyak amat juga ya, dok? Jangan, kalau banyak-banyak banget juga akhirnya gemuk lagi. Itu Oh, dijadiin gitu. dressing atau langsung diminum aja gimana Langsung dok? minum boleh, jadiin dressing juga boleh. Tapi ya itu 2 sendok makan 2 itu sendok ya? makan aja, karena 1 sendok makan aja kalorinya udah 120. Oh, banyak juga Kalau kalorinya. sehari minumnya 5 sendok, 120 kali 5 udah 600. Waduh. Jangan ya. Nah dok, ini nanti dok untuk buahnya sendiri nih dok. Ini katanya bisa menyehatkan pencernaan. Fakta atau mitos tuh dok? Fakta. Fakta, jadi buahnya bagus tuh dok. Buahnya bagus, dia seratnya juga bagus. Kemudian dia punya efek si minyaknya tadi. Kan si olive oil tuh sebenarnya buahnya itu juga udah mengandung minyak kan. Jadi begitu kita makan kita dapat benefitnya yang luar biasa. Itu makannya gimana? Dijadiin acar atau gimana tuh dok? Iya, sebaiknya sih dimakan langsung yang aja. segar. Tapi biasanya kan dia jadiin acar dulu Iya, ya. bener. gitu. Kak Bekti pernah cobain? Pernah. Tapi biasanya di luar ya, Enak. kalau di sini Asam-asam. enggak. Iya, Iya, di sini asam-asam. jarang, Biasanya kita buat campuran salad juga ya. Ya betul, itu enak tuh. Atau Ini- pasta, campuran di pasta biasanya. Ini ada lagi nih dok, mitos atau fakta dok. Katanya minyak zaitun ini lebih sehat daripada minyak kelapa sawit. Fakta atau mitos dok? Fakta, setuju dong. Oke, kenapa tuh dok? Jadi minyak itu kan ada macam-macam. Masing-masing minyak punya komponen, ada asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh. Yang bagus yang mana? Asam lemak tidak jenuh. Ih, pinter. Nah, asam lemak tidak jenuh ini pada minyak zaitun atau olive oil itu dia paling tinggi. Terutama asam lemak tidak jenuh tunggal yang kita bilang MUFA. Nah, MUFA. itu jauh lebih tinggi kadarnya pada minyak zaitun. Sedangkan kalau minyak kelapa dia itu tinggi asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh kan yang bikin kolesterol LDL-nya naik. Nah, MUFA sendiri ini masyarakat penasaran manfaatnya apa tuh dok? Manfaatnya banyak banget. Yang pertama, si MUFA ini kalau diminum gitu aja, dia bisa membantu untuk meningkatkan kerja hormon insulin. Hormon insulin kan yang bikin gula darahnya bisa bagus kan gitu. Terus yang kedua, minyak zaitun itu dia punya yang namanya zat beta sitosterol. Apa itu? Apa itu dok? Beta sitosterol ini kalau ada di dalam saluran cerna, waktu mau diserap, diabsorpsi, dia sama kolesterol makanan tuh kayak berkompetisi duluan. Akhirnya yang banyak diserap justru si beta sitosterol ini, sedangkan kolesterol dari makanan lebih sedikit diserap. Efeknya apa? Kolesterol LDL juga akan ikut turun. Baik. Gitu. Tapi nih dok, ngomong-ngomong kalau misalnya diolesin ke muka tuh nggak bikin jerawatan ya dok? Sebenarnya gini sih, memang kalau kita lihat di dalam kayak rekomendasi ilmiahnya ada nggak sih gitu kalau dia dikasihin di kulit gitu. Belum ada. Belum ada Cuma sebenarnya. kalau kita lihat kandungannya memang
dia itu kan antioksidan tinggi banget. Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi jangan, kalau menurut saya, jangan pada kulit yang berjerawat atau kulit yang lagi ada luka. Iya kan, apalagi kalau kelamaan. Tapi kalau kulitnya bagus, maksudnya nggak ada luka, nggak ada jerawat, boleh-boleh aja. Oh gitu. Sambil tadi dimasas, peredaran darah lebih lancar. Oh gitu. Habis itu dibilas lagi ya, Dok? Iya, bilas lagi. Nah ini tadi kan seperti mention nih sama Sheila kalau ada diet Mediterania ya itu ya. Nah ini katanya konsumsi untuk minyak zaitun ini bagus untuk yang sedang berdiet. Itu fakta atau mitos, Dok? Ini fakta. Oh. Fakta. Kayaknya kalau ngomongin diet berarti lagi nurunin berat badan ya? Iya. Pengennya Saya ya? usahain bener. Istri saya sama saya habis makan nasi tumpeng, nasi padang tadi sih sebenarnya. Oh. Terus minumnya oke. minyak zaitun. Oke, ini fakta karena Ya. gini, si minyak zaitun ini lagi-lagi dia itu punya efek memperlambat pengosongan lambung. Jadi kalau lambungnya lebih lama kosong berarti Ya. kan kita laparnya Laparnya lebih lebih lama. lama, bener. Pinter gitu. Dibandingin sama orang yang banyak makan lemak jenuh gitu. Kalau lemak jenuh kan ya ada di gorengan, gitu-gitu kan. Oh gitu. Oke, Jadi gimana oke banget. kalau misalnya penderita asma tuh, Dok, katanya nggak boleh konsumsi minyak zaitun nih, Dok. Itu fakta atau mitos? Mitos. Mitos. Justru Kenapa, Dok? iya karena justru manfaatnya banyak banget. Kan dia juga punya efek anti peradangan. Orang asma itu memang dia juga dasarnya dia punya peradangan di saluran nafas kan gitu. Jadi bisa membantu. Pantesan aja tuh penyanyi-penyanyi tuh aku lihat kalau sebelum konser katanya dia minum minyak zaitun gitu, Bun. Itu bisa ya, Dok ya? Jadi suaranya jadi lebih keluar atau gimana gitu? Kalau langsung sih enggak ya, kalau Mungkin langsung ada- enggak, tapi ada dia proses butuh ya. ada proses gitu. Nah, di Dok ini kan biasanya kan kita naruh barang-barang di kulkas ya, Ya, Dok. ya. Nah, katanya minyak zaitun kalau didinginkan atau dibekukan manfaatnya tetap sama. Fakta atau mitos? Ini fakta sih. Oh, Sebetulnya oke. gini, dia tidak akan berubah sifat ketika dibekukan. Tapi ketika kita keluarin dari dari kulkas gitu ya, terus mau pakai, nah cairinnya gimana? Ya kan, kalau cairin dipanasin, ya Betul, rusak dipanasin. dong, jangan. Jadi sebetulnya minyak zaitun ini dia cukup taruh aja di suhu ruangan yang sejuk. Terus jangan terpapar sama matahari. Udah gitu aja udah cukup. Nggak perlu taruh di lemari es. Jadi yang masukin kulkas ya? Nggak usah. Dia Walaupun tahannya nggak berapa lama rusak nih, Dok, sih. kalau Gitu. didiamkan saja seperti Kalau itu? udah dibuka botol. Kalau udah dibuka, tetap aja kita ngikutin si masa Tetap ada masa kadaluarsanya ya. Oke. Nah ini, Dok, katanya jantung sehat dengan konsumsi buah dan minyak zaitun. Itu fakta atau mitos? Fakta banget tadi. Benefitnya banyak banget. Karena dia tadi ada 4 nih yang unggul di minyak zaitun. Yang pertama asam lemaknya, ya kan? Asam lemak tidak jenuh tunggal tadi. Dia punya efek tadi ke insulin juga bagus gitu kan. Terus yang kedua beta sitosterol tadi bisa nurunin kadar kolesterol LDL, ya kan? Terus yang ketiga dia punya senyawa fenol. Senyawa fenol ini dia antioksidan. Antioksidan gunanya buat apa sih? Dia melindungi sel kita. Melindungi membran sel kita sehingga dia tidak mudah rusak, nggak mudah teroksidasi. Bagus banget. Terus yang keempat ada vitamin E juga antioksidan. Dan buat kulit juga bagus. Jadi bagus banget. Nah, ini gitu. bagaimana dengan ini, Dok nih, diabetes nih. Konsumsi buah dan minyak zaitun dapat mencegah diabetes. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Bahkan untuk yang sudah punya diabetes pun dia juga bisa membantu. Tadi kan si MUFA tadi Iya. kan dia punya efek memperbaiki kerja hormon insulin. Nah, Harusnya yang aku tuh dulu yang kena gula, ini jadi emang pernah? pernah yang aku. Oh yang aku pikir. Bukan aku. Mau jangan ya, jangan. Oke. Maksudnya harusnya pakai ini. Iya benar. Jadi maksudnya ini boleh banget dimasukin ke dalam menu diet kita sehari-hari dengan menggantikan minyak-minyak yang lainnya tadi gitu. Baik, Dok. Oke, nah bagaimana tentang jerawat nih, Dok? Kalau misalnya katanya minyak zaitun itu bisa menghilangkan jerawat dengan cara dioleskan tuh, Dok. Mitos, jangan Itu mitos. jangan. Malah jangan ya, Dok. Gitu. Karena Karena ada ada luka inflamasinya ya itu, tadi, Dok. Dok, ya? Bener, tapi kan dia ada luka. Tahu ya saya tentang inflamasi Hebat apa gitu deh. ya, Dok. Jangan ya, mendingan jangan. jangan. Biarkan dia bersih dulu. Oh, Oke. gitu. Nah, rambut itu bisa sehat karena diolesi minyak zaitun. Fakta atau mitos, Dok?
Fakta. 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 Tanya bener tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki tadi Iya, ya, Dok? sebenarnya ada manfaatnya. Cuma gini, biasanya memang minyak zaitun yang dipakai di rambut itu boleh nggak sih pakai minyak zaitun yang biasa ini? Sebenarnya boleh-boleh aja. Cuma biasanya yang dipakai sebagai kosmetik rambut, artinya bahan-bahan untuk rambut, dia udah disesuaikan dengan penyerapannya nanti gitu. Jadi ya lebih baik pakai yang produk yang memang sudah disesuaikan. Jadi gitu ya. iya. Kalau ini takutnya terlalu lengket gitu ya, Dok, ya? Jadi bisa lebih efektif gitu. Oke. Baik. Nah, ini ada kandungan gizi minyak zaitun nih, Dok, di layar. Nah, ini per 100 gram ya, Dok ya. Ada kalorinya tuh berapa tuh? 884. Gampangnya Vitamin 1 sendok A. makan aja deh. 1 sendok makan itu dia 120 kalori. Oh, harus ada makan Iya. 120 kalori. Terus ada kalsiumnya juga ya, Dok ya. Kalsium 1 tapi kecil miligram. banget. Yang paling tinggi ya vitamin E, ya kan? Vitamin E. Karena Zat vitamin besinya E juga ya, Dok? itu zat besi nggak terlalu tinggi. Tapi vitamin E itu dia memang banyak di minyak nabati, terutama di olive oil ini, di minyak zaitun. Ini jumlah lemaknya cukup tinggi nih, Dok, 100 Iya gram. dong, memang 90% kan isinya lemak, minyak kan dia, tapi lemaknya lemak yang baik. Oh, lemak yang tak baik. jenuh Coba tunggal lihat, ya, yes, Dok ya. lemak tak jenuh tunggal ini dia MUFA. Oh. Gitu. Kolesterol 0, ya karena memang Wah. di dalam bahan makanan nabati tidak ada kolesterol. Oke, Iya. bagus banget ya, Dok ya. Baik, Dok. Ya. Nah, ini usus sehat katanya ini jadi terkait dengan pencernaan. Ya, Dok, ya. Ini usus sehat dengan mengkonsumsi minyak zaitun. Oke. Fakta atau mitos, Dok? Ini fakta juga. Fakta juga. Fakta juga. Memang dia punya efek terhadap pencernaan gitu. Jadi baik juga sih karena dia punya efek laksatif kan, mempermudah BAB kan. Jadi pada orang-orang yang punya konstipasi atau susah BAB, boleh juga sih pagi-pagi minum minyak zaitun itu 1 sendok makan. Setelah sarapan atau sebelum sarapan? Sebelum terus minum air putih 2 gelas. Mudah-mudahan bisa membantu kayak gitu. Wah, bagus banget ya. Jadi benar-benar ya bermanfaat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, mungkin tips-tipsnya ini untuk kita supaya bisa mendapatkan manfaat yang terbaik dari minyak zaitun. Iya, baik. Jadi supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang paling baik dari minyak zaitun, kita bisa konsumsinya sehari itu 2 sendok makan. Yang terbaik kita mengkonsumsinya secara langsung, boleh langsung diminum atau sebagai salad dressing gitu. Kalau memang kita tujuannya ingin dipanaskan, kayak misalnya kita mau numis, boleh-boleh saja, tapi tidak usah pakai yang extra virgin, yang olive oil biasa aja. Kalau extra virgin ini memang sebaiknya dia untuk salad dressing atau langsung dikonsumsi. Karena harganya dia cukup mahal kan. Iya, kalau buat masak terus cepet Iya, sayang juga Oke, gitu. nah ini terus untuk masyarakat nih, Dok, supaya bisa tahu kualitas yang paling bagus tuh, Dok, dari minyak zaitun yang banyak dijual tuh yang mana sih, Dok, kira-kira? Kalau lihat kualitas agak sulit, karena waktu itu pernah juga beredar hoax bahwa kalau kita mau lihat kualitasnya yang bagus, taruh di dalam kulkas gitu kan, terus keluarin lagi di kulkas, dia mengkristal atau tidak gitu. tapi sebetulnya itu sudah dinyatakan bahwa itu hoax sih. Jadi kalau Jadi misalkan gimana mau nih, lihat, Dok? belilah memang di tempat yang terpercaya. Gitu aja ya, Dok. Mereknya juga yang jelas gitu. Dan kalau bisa yang virgin ya, Dok. Iya, dan kalau misalkan kita buka, kita cium baunya itu seger gitu, nggak tengik. Yang penting gitu. itu. Baik, Dok. Oke, Terima kasih baik. banyak, Terima Dok. kasih banyak, Dokter, Oke. informasinya.